Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita ini, yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesunahan mengangkat tangan di dalam sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat suratul Fatihah, tasdid-tasdidnya dalam yang harus dibaca di dalam suratul Fatihah. Nah, terkait dengan kesunahan di dalam sholat, salah satunya yaitu adalah tentang kesunahan mengangkat tangan. Lalu kapan saja mengangkat tangan? Ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita mulai saja kajian pada pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Waladin yang wala kulli niyatin shalawat wassalamu ala kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiki. Yusannu raf'ul yadaini kang tetep ing dalam mertelaakene panggonane ngangkat tangan. Yusannu dan sunnahake apa raf'ul yadaini ngangkat tangan loro fi arba'ati mawadi'a ing dalam papat pira-pira panggonan. Inda takbiratul ihrami nyatane ing dalem nalikane takbiratul ihram, wa indar ruku'i lan ing dalem nalikane ruku', wa indal i'tidali lan ing dalem nalikane i'tidal, wa indal qiyami lan ing dalem nalikane ngadeg minat tasyahudi sangking moco tahiyat atau moco asyhadu alla ing dalam tahiyat al awwali kang awal. Itu adalah beberapa hal terkait dengan redaksi dalam kitab Safinatun Najah ini yang menjelaskan bahwasanya tempatnya mengangkat tangan, disunahkannya mengangkat tangan ketika kita melaksanakan sholat itu hanya ada pada 4 tempat. Yang pertama apa? Jadi ada pada 4 kondisi. Sementara itu pertama itu adalah inda takbiratul ihrami. Jadi ketika melaksanakan takbiratul ihram. Jadi ketika melaksanakan takbiratul ihram. Jadi prosesnya ketika kita melaksanakan takbiratul ihram itu dimulai dari awal ketika kita mengawali lafaz a. Jadi Allah. Jadi mulai lafaz a itu sudah angkat. Akhirnya sampai selesai. Artinya sampai tangan itu sudah seperti ini. Allahu Akbar. Jadi sampai terakhir selesainya lafaz akbar.
Sebenarnya mengangkat tangan itu tidak perlu sampai sebenarnya kesunahannya itu sudah diperoleh walaupun tidak sampai mengangkat tangan sampai ke pundak. Allah, jadi cukup Allah, itu sudah dapat kesunahan. Tapi sempurnanya bagaimana? Ya sempurnanya itu adalah diangkat tangan sampai sekira pundak, sejajar dengan pundak. Kemudian kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu juga dijelaskan ini sejajar dengan ini. Nah ini sejajar dengan Allah. Jadi ini tidak seperti ini, tapi lurus. Allah. Tangannya kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah tidak terlalu gini, tapi biasa saja. Ini juga tidak gini, jadi biasa saja. Allah. Barnya itu ketika sudah sampai pada tepat berada di bawah dada, berada di atasnya pusar. Jadi berada di antara tengah-tengah dada dan pusar. Tarik sedikit. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua wa indar ruku'i, ketika kita mau melaksanakan ruku. Kapan dimulainya? Yaitu mulai kita beranjak untuk turun. Jadi dari berdiri Allah, jadi sudah ruku. Jadi ketika kita mau melaksanakan ruku itu sudah. Jadi ini dan Allahu Akbar. Jadi mau ruku langsung Allahu Akbar. Jadi barnya itu pada posisi kita tepat berada di posisi ruku. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah wa indal i'tidali. Jadi ketika i'tidal, jadi indal i'tidal katanya itu kalimatnya menggunakan indah. Jadi kalimat indah itu bersamaan ketika kita hendak i'tidal. Jadi kan ruku seperti ini, posisi sudah. Jadi Allah diangkat sama seperti yang tadi. Ini tetap luruskan dengan pundak, kemudian ini diluruskan dengan ini. Jadi pentolan yang berada di samping kanan kirinya telinga. Allah. Dan ini irsal tapi khafifan. Irsal khafifan tahta sadri. Jadi dilepaskan ringan di bawah dada. Jadi kemungkinan besar seperti ini. Jadi seperti ini. Ada yang mencontohkan seperti ini. Tapi kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah ya irsal saja, tanpa ada kalimat khafif. Maka kemungkinan seperti ini atau seperti ini. Kalau mengikuti Bidayatul Hidayah nanti seperti ini jadinya. Kalau mengikuti kitab Safinatul Najah jadinya seperti ini. Tepat berada di bawah dada. Jadi kalau gini itu tidak khafif namanya. Gini yang khafif. Jadi diingatkan saja. Jadi boleh gini, boleh gini. Ya gini aja juga tidak apa-apa. Ini sunnah, kesunahan di dalam pelaksanaan. Itu yang nomor 3. Kemudian yang terakhir wa indal qiyami minat tasyahhudi al-awwali, yaitu ketika kita hendak berdiri setelah melaksanakan tasyahud awal. Ini terjadi hanya pada sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Karena kalau subuh itu kan tidak ada tasyahud awalnya. Tasyahud awal sekaligus tasyahud akhir. Jadi pada tepatnya itu pada rakaat kedua. Kalau kita sedang menjadi makmum itu bisa terjadi pada rakaat terakhirnya imam. Tapi yang jelas pokoknya setelah pelaksanaan tasyahud awal yang pertama. Minat tasyahudil awwali. Jadi dari tasyahud awal yang pertama. Tapi di dalam ini dijelaskan
lil itba'i. Jadi berdirinya itu karena memang sudah ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, yang jelas setelah tasyahud awal. Jadi kalimatnya itu akibat tasyahudil awali. Akibat tasyahudil inda takbiratil akibat tasyahudil awal. Jadi setelahnya tasyahud awal. Berarti kalau kita sedang bermakmum, kita dapat 1 rakaat saja, itu karena sudah ikut menjadi makmum, bisa jadi kita sudah melaksanakan yang namanya tasyahud awal. Tasyahud awal. Tuh. Jadi seperti itu. Tasyahud awalnya yang jelas ini perintahnya itu adalah setelah pelaksanaan tasyahud awal. Normalnya itu adalah tepat pada hitungan rakaat kedua. Jadi setelah rakaat kedua kita mau melaksanakan rakaat ketiga, itu diawali dengan takbiratul ihram. Tuh. Lalu bagaimana kalau menjadi makmum? Kalau menjadi makmum, maka mengangkat tangannya itu setelah tasyahud awal. Bisa jadi kita dalam proses misal sholat zuhur, kita mengikuti imam, sementara imamnya itu sudah melaksanakan mengikuti sholat, kita mengikuti imam yang rokaatnya itu rokaat imam itu sudah rokaat yang terakhir. Maka ketika kita mengikuti yang pertama, rokaat yang pertama kita sudah mengikuti melaksanakan tasyahud. Tapi itu adalah tasyahud awalnya imam. Maka kalau seperti itu kita akan melaksanakan takbirnya itu setelah rakaat yang kedua, yaitu adalah tasyahud awalnya yang kita laksanakan. Untuk yang pertama itu tidak, karena itu bukan tasyahud awalnya orang yang sholat. Bukan tasyahud awalnya orang yang sholat. Yang dimaksud tasyahud awal di sini itu adalah tasyahud awalnya orang yang sedang melaksanakan sholat, bukan tasyahud awalnya orang lain. Kalau seperti tadi kita baru mengikuti imam pada rakaat yang terakhir, maka ketika kita pada rakaat yang pertama kita kan sudah mengikuti tahiyat, tapi mengikuti tahiyatnya imam, bukan tahiyatnya kita pribadi sebagai orang yang melaksanakan sholat sebagai makmum. Tasyahud awalnya kita yaitu pada rakaat yang kedua, yaitu setelah imam assalamualaikum kita kan berdiri melaksanakan rakaat kedua, baru kita sujud, kemudian kita duduk tahiyat lagi kan. Nah, itu yang dinamakan tasyahud awal milik orang yang sedang melaksanakan sholat. Makanya di sini ada itibar bil qiyam. Jadi qiyamnya itu pada rakaat yang kedua. Itu. Jadi secara keseluruhan bahwasanya mengangkat tangan itu disunahkan hanya pada 4 tempat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram kita sunnah mengangkat tangan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, ketika rukuk Allahu Akbar. Ketiga itu adalah ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Terus kemudian yang terakhir yaitu ketika kita berdiri, ketika mulai dari bawah setelah tasyahud awal. Jadi setelah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan selesai Allah. Jadi mulai dari berdiri langsung terus Allahu Akbar ke atas. Itu jadi ada 4 tempat. Nah, lalu faedahnya apa? Kenapa kok disunnahkan mengangkat tangan? Menurut Imam Syafi'i ini merupakan penyatuan. Jadi seolah-olah kita sudah menyatukan sebuah pelaksanaan amal ibadah dari yang sifatnya i'tiqadi qalbi
Jadi i'tikad keyakinan di dalam hati, yaitu karena di sana ada niat, ada takbir, ada niat, ada takbir, sekaligus ada proses mengangkat tangan. Jadi ini adalah 3 proses gambaran dari sebuah iman. Iman itu adalah an-nutqu wal af'al, ya kan? Wal i'tiqad bil qalbi. Jadi ada keyakinan di dalam hati, siap untuk mengucapkan dan siap melaksanakan dalam bentuk perbuatan. Itu sudah 3 kata. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya dengan proses mengangkat tangan itu seolah-olah memberikan isyarat bahwasanya kita menolak pada yang selain Allah. Kita hanya menerima yang Allahu Akbar, yang akbar itu. Terus ada juga pendapat yang mengatakan dengan proses mengangkat tangan itu adalah seolah-olah kita itu meniadakan, jadi meniadakan, menghilangkan segala hijab antara hamba dan Tuhan, hanya Allahu Akbar. Jadi seolah-olah adalah isyarat penghilangan hijab antara hamba dengan Tuhan. Jadi Allahu Akbar. Sampai itu seperti itu, seolah-olah isyarat seperti itu. Bahkan kalau menurut Sulaiman yang Imam As-Sulaiman, Syekh Sulaiman Al-Jamal yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu an, yang maksud dengan dalam penafsiran Al-Qur'an itu wanhar wal asri innal insana lafi inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi kalimat wanhar itu kalau Sayyidina Ali yang mengartikan itu adalah ayyar fa'ayadahi li takbir ila nahrihi, yaitu mengangkat tangan ketika takbir itu. Mengangkat tangan ila nahrihi sampai kurban itu tadi. Jadi mengangkat tangan di takbir, mengangkat tangan dalam setiap takbir itulah yang dimaksud oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Itu adalah beberapa terkait dengan kesunahan kita mengangkat tangan, dan ini memang sudah diriwayatkan. Salah satunya yaitu adalah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sekali lagi kesimpulannya, mengangkat tangan itu terjadi dalam salat itu disunahkan pada 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika ruku, kedua ketika ruku, ketiga itu ketika i'tidal, dan keempat ketika kita berdiri setelah melaksanakan tasyahud awal, yaitu tepatnya ketika kita akan melaksanakan rakaat, ketika kita akan masuk pada rakaat yang ketiga. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang barokah, yang manfaat, yang bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam melaksanakan sholat dan tidak lupa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Salah satunya itu adalah dalam proses pengangkatan tangan. Baik, itu saja, kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah ala hadiyah wa ala kulli hadis. Al-Fatihah. Iya. Asyhadul kalam billahi taufiq wal hidayah.